Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailawani Stambuk F55114146. Di sini kembali lagi dengan saya pada mata kuliah API atau kepanjangannya aplikasi Programming Interface. Mungkin di sini teman-teman sudah banyak yang mengetahui mengenai apa itu API. Tapi di sini saya akan membahas mengenai lebih dalam mengenai API, dan saya akan membahas juga mengenai API Gateway Microservice. API adalah suatu aplikasi yang saling berhubungan, misalnya pada aplikasi mobile, web, dan lainnya itu dapat berhubungan dengan adanya API yang dapat digunakan di masing-masing bagian itu, dia dapat digunakan sekaligus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga mengenai apa itu API Gateway. API Gateway adalah gerbang dari beberapa API yang bertindak sebagai titik masuk tunggal untuk grup microservice yang ditentukan dan berfungsi sebagai manajemen API. API Gateway merupakan program yang berada di depan aplikasi Programming Interface atau aplikasi yang berada di depan API sendiri yang menangani terjemahan protokol. Program ini berguna jika klien yang dibuat dengan microservice menggunakan beberapa API yang berbeda. Berbicara mengenai API, itu tidak lepas dari pembahasan microservice. Microservice itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API. API biasa berbentuk REST API menggunakan protokol HTTP. Microservice sendiri sebenarnya berasal dari monolit yang dipecah. Monolit adalah aplikasi yang sehari-hari kita gunakan atau aplikasi yang biasa kita gunakan sehari-hari, di mana semua modul terdapat di dalam satu aplikasi yang besar. Microservice juga adalah metode khas mengembangkan sistem perangkat lunak yang digunakan berkat skalabilitas. Metode arsitektur ini dianggap sangat ideal. Mengapa? Karena ketika kita harus mengaktifkan dukungan untuk berbagai perangkat lunak dan perangkat mencakup web, mobile, atau Internet of Things, cloud service, karakteristik tertentu dari arsitektur microservice pada dasarnya dan aplikasi perangkat lunak sebagai suite independent develop small layanan modular, di mana setiap layanan menjalankan proses yang unik saat berkomunikasi melalui didefinisikan dengan baik, sehingga dibutuhkan bagian yang bertindak sebagai penengah dan penerus antara klien dan service yang akurat. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, itu aplikasi penengahnya tidak lain lagi yaitu API Gateway. API Gateway Service yang bertindak sebagai single entry point pada sistem yang kita bangun. Dalam hal ini adalah aplikasi yang kita bangun dengan arsitektur microservice. Selain itu, API Gateway juga bertindak sebagai middleware, sehingga sistem internal yang kita bangun di belakangnya bisa kita ekapulasi. API Gateway juga bisa diberi tanggung jawab seperti login, autentifikasi, rate limit, caching, transformate, dan load balancing. Dengan adanya API Gateway, aplikasi klien kita hanya berhubungan dengan entry point-nya saja. Berikut adalah gambar. Di sini kita bisa lihat API Gateway bertugas sebagai proxy service ke semua aplikasi microservice. Hal ini disebabkan karena klien biasanya hanya mengakses satu URL REST API, sedangkan microservice memiliki banyak service REST API. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, maka kita bisa menggunakan API Gateway. Di gambar ini juga saya jelaskan sedikit. API Gateway di sini kita dapat lihat API Gateway bertindak sebagai gerbang dari API dan diteruskan ke bersangkut pautan begitu dengan microservice. Di sini API bertindak sebagai gerbang, kalau di gambar sini sebagai gerbang dari web browser, mobile service, dan lainnya. Gerbang dari aplikasi API itu. Jadi aplikasi Gateway bertindak sebagai gerbang API begitu. Selanjutnya adalah contoh dari aplikasi Gateway sendiri. Di sini terdapat 5, ada Nginx,
Apache HTTPD, Kong, Netflix Joule, dan Sparking Cloud Gateway. Pertama, saya akan jelaskan tentang Nix. Sebagai aplikasi gateway adalah ia dapat melakukan peran sekaligus bertindak sebagai proxy balik, penyelempingan beban dan server web untuk lintas HTTP yang ada. Jika Nix sudah menjadi bagian dari tumpukan pengiriman aplikasi Anda, biasanya tidak perlu menerapkan API gateway terpisah. Namun, beberapa perilaku default yang diharapkan dari API gateway berbeda dari yang diharapkan untuk lalu lintas berbasis browser. Oleh karena itu, di sini kami memisahkan konfigurasi gerbang API dari konfigurasi yang ada atau yang akan datang untuk lalu lintas berbasis browser. Yang kedua adalah server HTTP Apache atau server adalah server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi yang berguna untuk melayani mengkonfigurasi situs web. Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas web atau web ini adalah HTTP. Yang ketiga adalah Kong. Kong adalah open source API gateway yang digunakan untuk microservice yang menyediakan fleksibilitas sebagai abstraction layer. Kong ditulis dengan bahasa pemrograman Lua dan berjalan di atas Nginx. Ketika kita membangun aplikasi mobile, web atau IoT misalnya, maka Kong yang akan bertindak sebagai API gateway untuk berkomunikasi dengan service internal yang kita sudah bangun. Yang selanjutnya adalah Netflix Joule. Netflix Joule adalah aplikasi gateway yang menangani semua permintaan dan melakukan peroteian dinamis. Aplikasi layanan microservice ini berfungsi sebagai pintu depan untuk semua permintaan. Ia juga dikenal sebagai edge service. Joule dibangun untuk mengaktifkan peroteian dinamis, pemantauan ketahanan dan keamanan. Itu juga dapat mengarahkan permintaan ke beberapa grup Amazon Auto Scaling. Misalnya API produk dipetakan ke layanan produk dan API pengguna dipetakan ke layanan pengguna. Server Joule secara dinamis meruteikan permintaan ke aplikasi backend masing-masing. Dan yang terakhir adalah Sparking Cloud Gateway. Sparking Cloud Gateway adalah implementasi API Gateway oleh tim Sparking Cloud di atas ekosistem Reactive Sparking. Sparking Cloud Gateway menyediakan library untuk membangun API Gateway atas Sparking dan Java. Ini juga menyediakan cara yang fleksibel untuk permintaan peroteian berdasarkan sejumlah kriteria serta berfokus pada masalah lintas sektoral seperti keamanan, ketahanan, dan pemantauan. Yang selanjutnya, API Gateway juga memiliki kelebihan. Yang pertama, lebih aman karena dia satu gerbang. Dia satu gerbang untuk melapisi aplikasi-aplikasi API tadi. Yang kedua, dia servisnya tidak perlu mengimplementasikan proses autentifikasi, cukup dilakukan API Gateway. API Gateway juga bisa digunakan sebagai load balancer, yaitu distribusi lalu lintas jaringan atau aplikasi yang metodis dan efisien di beberapa server dan sebuah inti server. Setiap penyeimbang beban berada di antara perangkat klien dan server backend, menerima dan kemudian mendistribusikan permintaan masuk ke server yang tersedia yang mampu memenuhinya. Yang keempat, bisa digunakan sebagai route linear, yaitu digunakan untuk mengontrol jumlah lalu lintas masuk dan keluar dari jaringan. Misalnya, Anda menggunakan API layanan tertentu yang mengkonfigurasi untuk mengizinkan 100% permintaan per menit. Jika sebelum jumlah permintaan yang Anda buat melebihi batas, maka kesalahan akan dipicu. Dan yang terakhir, bisa digunakan sebagai pengaman sehingga error di service tidak terekspos. Jadi maksudnya
ini API gateway juga bisa digunakan untuk mengamankan begitu. Jadi dari materi yang sudah saya jelaskan dapat kita simpulkan bahwa API gateway merupakan program yang berada di depan API atau aplikasi programming interface yang menangani terjemahan protokol. API gateway juga tidak bisa terlepas dari microservice itu sendiri sebenarnya, karena microservice kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API. Dan selain itu, API gateway juga bertindak sebagai middleware sehingga sistem internal yang kita bangun di belakang bisa kita enkapsulasi. Mungkin cuman itu yang saya bisa jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.